Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Karena Yesus Tuhan untuk semua agama. Yesus Tuhan untuk semua golongan. Yesus Tuhan untuk semua suku. Maka Yesus tidak pernah mengatakan, agama Kristen adalah agama yang paling hebat di sisiku. Tuhan Yesus tidak ngomong begitu. Karena tujuan Yesus hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Yang percaya dan dibaptis, kata Alkitab, kata Injil, diselamatkan. Yang tidak percaya maka akan dihukum. Itu perkataan firman sendiri. Itu perkataan Yesus sendiri. Jadi selain Yesus menyelamatkan umat manusia, Yesus juga hadir ke dunia ini untuk memberikan rahmat bagi umat manusia. Untuk menjadikan contoh bagi umat manusia. Dan untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Karena manusia yang berdosa tidak bisa menjadi teladan bagi manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa tidak bisa menjadi contoh bagi manusia yang berdosa. Dan manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan umat manusia, karena pribadi Yesus tidak mengenal dosa. Tidak ada celah, tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Maka tidak ada ayat di dalam Alkitab Yesus diampuni dosanya yang akan datang dan dosa yang masa lalu. Tidak ada. Tidak ada. Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah ditulis, ya. Di dalam Alkitab tidak pernah tertulis Yesus diampuni dosanya, baik dosa sekarang, dosa masa lalu, dan dosa yang akan datang. Makanya Yesus juru selamat bagi umat manusia. Dan Yesus menjadi teladan bagi umat manusia. Yesus menjadi contoh bagi umat manusia. Yang percaya dibaptis, diselamatkan. Yang tidak percaya dihukum. Dihukum. Yang tidak percaya dihukum. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsekuensi dan harga yang harus dibayar oleh mereka yang menolak Yesus apa? Orang yang menolak Yesus, harga yang harus dibayar adalah mati dalam dosa-dosanya. Yesus berkata, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, ini ada orang yang bilang, Bapak Ibu, lece, ya, saya tidak tahu agamanya apa. Saya tidak tahu nabi dia siapa, apa kitabnya, apa agamanya, siapa Tuhannya. Dia berkata, jangan ajak orang lain, Bang. Saya berbicara kepada orang Kristen. Saya menganggap semua orang yang menonton live saya itu adalah orang Kristen. Maka saya berbicara kepada orang Kristen supaya semua penonton saya itu tidak boleh meninggalkan Yesus dan wajib percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. La ahadan yadkhulul jannah illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kecuali melalui aku. Ini kata Yesus langsung. Bukan kata orang lain, tapi kata Yesus. Yang ditulis oleh Yohanes. Di ayat 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, ana thariq. Akulah jalan. Dan kebenaran. Wal haq. Dan hidup. Wal hayah. In kunta, jikalau engkau mau masuk surga, ikut aku. Karena aku pribadi yang datang dari surga. Ini bukan sekedar omongan, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar perkataan. Dia membuktikan bahwa dirinya adalah jalan menuju ke surga. Makanya hari ini dia mengatakan kepada semua umat manusia, aku di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kata Yesus, engkau pun berada. Ini luar biasa. Luar biasa perkataan Yesus. Dia membuktikan bahwa dia adalah jalan menuju ke surga. Dia pergi ke surga. Menyediakan tempat bagi umat manusia. Orang-orang yang mau mengikutnya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang yang tidak mau menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Alias berada di jalan kebenaran. Agama tidak menyelamatkan. Dunia tidak menyelamatkan. Nabi tidak menyelamatkan.
Rasul tidak bisa menyelamatkan kita. Pemuka-pemuka agama tidak bisa menyelamatkan kita umat manusia. Hanya Yesus. Illa Yasu'ah wal Malik. Hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat umat manusia. Apakah saudaramu percaya kepada dia atau tidak? Itu ada pada diri saudara masing-masing. Ya. Jawabannya ada di dalam hati saudara. Ada di dalam pikiran saudara. Apakah saudaramu percaya atau tidak? Konsekuensi dan harga yang harus saudara yang akan saudara bayar kalau tidak percaya, maka saudara berada di Gehenna, berada di tempat penyiksaan, di mana orang-orang berdosa disiksa, orang-orang berdosa dibakar, orang-orang berdosa terbakar. Maka manusia butuh Yesus Kristus. Saya butuh Yesus, saudara butuh Yesus, dunia butuh Yesus. Bila orang tidak percaya kepada Yesus, maka orang akan membun-bun satu sama yang lain demi agama. Karena banyak sekali orang di sekitar kita demi agama dia rela kehilangan nyawanya demi membela agama. Maka Alkitab tidak mengajarkan orang Kristen, orang yang percaya kepadanya, pengikut Kristus tidak pernah diajarkan untuk mati demi agama, mati demi Tuhan, mati demi Nabi, mati demi kitab suci. Alkitab mengajarkan semua pengikut Kristus bagaimana hidup benar di dalam Tuhan, bagaimana berjalan di dalam Tuhan, bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Itu yang diajarkan kepada pengikut Kristus oleh Alkitab. Oleh Alkitab. Ada yang bertanya Bapak Ibu, namanya Bara. Sambil ketawa dia menanyakan, Yesus itu siapanya lu Pendi? Yesus itu yang pertama juru selamat bagi saya. Dia Tuhan dalam wujud manusia. Supaya saya bisa mengenal Bapa, pencipta langit dan bumi, saya harus melihat Yesus. Yang terlebih dahulu saya harus kenal itu Yesus Kristus. Saya tidak akan bisa mengenal Bapa di surga kalau saya tidak percaya kepada Yesus. Karena antara Yesus dan Bapa itu pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara misalnya hanya menerima Bapa tapi menolak Yesus, itu iman saudara pincang dan iman saudara tidak diakui dan saudara tidak dianggap. Saudara menerima Yesus tapi saudara menolak Bapa di surga, itu juga iman saudara tidak diakui dan saudara tidak akan masuk surga. Tetapi ana wal abi wahid, aku dan Bapa, ana wal abi wahidun, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam pekerjaan, satu dalam visi, satu dalam misi, satu dalam motivasi. Satu dalam menjalankan visi dan misi untuk menyelamatkan umat manusia. Sebelum Yesus hadir ke dunia ini, lahir dalam wujud manusia yang dinamakan dengan Tuhannya manusia. Tuhan Bapa di surga berbicara kepada para nabi, berbicara kepada para rasul, berbicara kepada raja-raja. Tetapi ketika Tuhan mengutus para nabi, mengutus para rasul, berbicara kepada raja-raja, tidak ada satupun utusan-utusan tersebut yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Tidak ada. Maka dia harus hadir. Firman itu harus jadi manusia untuk menyelesaikan dosa manusia. Baru Tuhan itu kelihatan. Baru Tuhan itu bisa kita lihat. Baru Tuhan itu bisa kita rasakan. Baru Tuhan itu bisa membimbing kita. Baru Tuhan itu bisa mengajarkan kita, memberikan teladan kepada kita. Seperti yang saya katakan di awal, manusia berdosa tidak bisa menjadi teladan bagi manusia karena sama-sama berdosa. Ibaratnya orang yang punya hutang banyak tidak akan bisa dia membayar hutang orang karena hutangnya itu banyak. Dia harus mengklirkan dulu hutangnya, baru dia bisa menjamin hutang orang dan membayar hutang orang. Begitu juga tentang penyelamatan. Yesus yang tidak mengenal dosa, yang tidak ada celah baginya untuk melekatnya dosa, dia bisa menyelamatkan manusia. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka semua manusia butuh Yesus tanpa kecuali. Hari-hari ini saya selalu ingatkan saudara-saudara. Agama itu
kasih agama mengajarkan jangan memberi salam kepada orang yang tidak seagama. Itu kasih agama. Jangan duduk dan makan di rumah orang yang tidak seagama. Itu kasih agama. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak seagama. Itu kasih agama. Tetapi kasih Kristus, kasih Tuhan, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kasih Tuhan. Dan Yesus mengajarkan lagi, dalam Alkitab tertulis, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tetapi Bapak Ibu, bagi mereka selalu mengatakan itu karangan Paulus. Tidak masalah. Karangan Paulus, Bapak Ibu, tidak pernah ada yang namanya bertentangan dengan hati nurani manusia. Setiap manusia yang membaca karangan Rasul Paulus tidak ada bertentangan dengan hati nuraninya. Tidak ada. Karena ajaran Paulus yang sangat hebat, Bapak Ibu, tertulis dalam kitab Roma. Apa ajaran Paulus? Jangan sama dirimu dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Dunia mengajarkan kebencian. Dunia mengajarkan mengasihi kepada orang yang seagama. Dunia mengajarkan mengasihi kepada orang yang hanya tinggal di dunia. Tidak boleh mengasihi orang yang tinggal dalam kerajaan. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim, anak kerajaan. Jadi dunia membenci kita. Kita tidak boleh punya sifat seperti sifat dunia. Menghasut, membenci, mencaci maki, mengolok-olok, saling membongkar satu sama yang lain, saling memfitnah satu sama yang lain. Itu adalah, Bapak Ibu, orang dunia. Orang dunia itu mengajarkan kebencian, mengajarkan dengki. Itu orang dunia. Rasul Paulus hadir mengajarkan supaya orang Kristen tidak boleh sama dengan orang dunia. Tidak boleh sama dengan orang dunia. Makanya Rasul Paulus ketika bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, apa kata Rasul Paulus? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Artinya Bapak Ibu, dia memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Orang-orang melihat pribadi Rasul Paulus itu bukan pribadi kemarin, tapi pribadi yang hari ini, yang hidup di dalam Kristus, yang berbuah di dalam Kristus, hidup orang dalam pertaubatan. Itu Rasul Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Jadi ketika orang melihat pribadi Rasul Paulus, orang melihat Yesus, orang melihat karakter Kristus, orang melihat kasih Tuhan, orang melihat sabarnya Tuhan, orang melihat rahmat yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada kami orang Kristen, jangan sama dengan dunia ini. Berubahlah, kata Rasul Paulus, oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi, oleh pembaharuan karakter, oleh pembaharuan pikiran kita, tutur kata kita, hidup kita. Kita harus berubah, Bapak Ibu. Harus berubah. Ya, harus berubah. Adab kita harus berubah, akhlak kita harus berubah. Jangan seperti perempuan yang ada di ujung Sumatera. Di media sosial dia keluarkan neneknya, Bapak Ibu. Itu perempuan yang di ujung Sumatera hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh ketik di TikTok. Perempuan Aceh yang viral. Itu langsung muncul. Dia mengeluarkan bagian tubuhnya yang tidak boleh dikeluarkan. Dia keluarkan di media sosial, khususnya di TikTok, hanya demi gift, Bapak Ibu. Artinya, adab budi pekerti itu sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi budi pekerti, tidak ada lagi adab. Akhlak sudah tidak ada lagi. Karakter itu karakter jahiliyah. Maka manusia ini butuh Yesus, Bapak Ibu. Yesus berkata, tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apapun. Bapak Ibu, orang yang berdosa tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Jangankan dia menyelamatkan diri, jangankan dia menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya pun tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Orang yang berdosa.
Maka kita butuh Yesus. Ya, kita butuh Yesus. Tidak mampu kita. Kita ingin mengubah karakter kita saja, Bapak Ibu, itu tidak akan mampu. Kita butuh Yesus yang bisa mengubah karakter kita. Saya sering ceritakan kepada saudara, sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana karakter saya sangat jahat sekali. Jatuh ke lubang yang sama. Setelah jatuh ke lubang, saya berdoa supaya saya jangan jatuh ke lubang itu lagi. Tidak lama kemudian jatuh ke lubang itu lagi, Bapak Ibu. Bertobat lagi saya. Tobat menurut saya. Habis itu saya jatuh ke lubang itu lagi. Saya bertobat lagi. Jatuh lagi, Bapak Ibu. Artinya, saya tidak bisa bertobat dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak bisa mengubah dengan kemampuan saya sendiri. Begitu saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, hati saya diubahkan, karakter saya diubahkan, kejahatan saya, benar-benar saya dibawa kepada kebenaran Tuhan. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita semua umat manusia. Apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab, Bapak Ibu? Maka kita butuh Alkitab, saudaraku. Ya, Alkitab, seluruh isi firman Tuhan, seluruh isi Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Berguna, bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk mendidik, dan mengajar orang kepada kebenaran, membawa orang kepada kebenaran. Jadi seluruh isi Alkitab, seluruh isi firman Tuhan yang saudara pegang dan yang saya pegang, yang umat manusia baca, yang umat manusia imani, Bapak Ibu, itu bermanfaat, itu berguna untuk mendidik, untuk mengajar, dan untuk membawa kita kepada kebenaran. Maka ketika saya percaya kepada Yesus, firman Tuhan membawa saya kepada kebenaran Tuhan. Saya dibawa kepada kebenaran. Maka saudara dan saya, kita semuanya butuh Yesus. Butuh Yesus, Bapak Ibu. Benar saya bilang, tidak bisa kita bangkit, ya. Bangkit tanpa Roh Kudus itu tidak bisa. Berubah tanpa Roh Kudus itu, Bapak Ibu, itu perubahan yang semu. Ya. Kita bisa mengubah tubuh jasmani kita. Kulit kita bisa glowing. Rambut kita bisa kita keritingkan. Yang keriting bisa luruskan. Mata bisa disipitkan. Hidung, ya, hidung jambu itu bisa dimancungkan. Tetapi karakter dalam itu tidak bisa diubah. Hanya satu cara, yaitu butuh Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus hati dalam ini diubahkan. Makanya Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kita umat manusia. Apa kata Alkitab? Hah? Apa kata Alkitab, Bapak Ibu? Mengajarkan kita umat manusia. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Bapak Ibu, hati yang gembira ini tidak akan muncul, tidak akan bisa kelihatan apabila kita tidak tinggal di dalam firman. Hati kita yang gembira, yang sukacita itu tidak akan muncul, tidak akan kelihatan apabila kita tidak tinggal di dalam firman. Hati yang gembira itu muncul ketika kita tinggal di dalam firman. Kalau kita tidak tinggal dalam firman, Bapak Ibu, hati gembira itu muncul ketika banyak uang. Ketika banyak uang, hati yang gembira itu muncul. Habis uang, selesai. Hati kembali gundah gulana. Hati kembali gelisah. Hati kembali mencawa-cawa. Kalau orang Aceh pegah, hati mencawa-cawa, gundah gulana pikiran. Apabila pikiran dan hati hanya bakpeng. Tetapi bila kita tinggal di dalam firman, di dalam Yesus, Bapak Ibu, hati kita itu berbunga-bunga terus, kita sukacita terus. Ya, wajah kita itu muncul sinar kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Muncul sinar kemuliaan Tuhan. Ya, maka umat manusia itu butuh Yesus. Bapak Ibu bayangkan, ada umat Nabi Muhammad di sini, namanya Lost Feeling, Bapak Ibu. Level akunnya sudah 30. Apa kata dia? Ekbo.
Ini umat Nabi Muhammad, orang Aceh, Ebo. Kebenaran yang saya sampaikan, karakter yang baik yang saya sampaikan Bapak Ibu, komentarnya apa? Ebo. Apa itu Ebo Bang Pendi? Yang ada dalam celananya. Makanya Bapak Ibu, mereka itu selalu keluarkan cacian makian lewat mulut bibir lidahnya. Makanya kalau Bapak Ibu ketik wanita Aceh viral, itu keluar di TikTok itu wanita yang mengeluarkan neneknya, tidak punya malu sama sekali, sambil ketawa, dan penonton orang Aceh semua meminta keluarkan satu lagi. Itu katanya. Kenapa? Karena karakternya itu tidak dibentuk. Tidak ada pembentukan karakter. Adab, budi pekerti, akhlak, pembaharuan budi, itu tidak dibentuk. Tidak ada. Maka hari-hari mereka hanya bisa caci maki, menghina satu sama yang lain. Hanya itu yang bisa Bapak Ibu. Tapi yang laki-laki juga kebanyakan ya jual donadol. Banyak oknum-oknum dari ujung Sumatera di Bogor itu ditangkap. Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak KDM Kang Deddy Mulyadi menangkoi orang lewat ujung Sumatera, kerjaannya jual tornadol. Dan mereka nggak punya malu itu. Nggak malu. Bagi mereka yang malu itu asal jangan makan daging babi dan jangan murtad. Ya, yang lain bagaimana Bang Pendi? Yang lain gas. Itu yang lain gas Bapak Ibu. Maka saya bangga menjadi Kristen Bapak Ibu, bangga menjadi pengikut Kristus, bangga saya telah beriman kepada Tuhan Yesus, bangga saya. Karakter saya itu benar-benar diubahkan Bapak Ibu, bangga. Sekalipun dicemooh, sekalipun dihina, sekalipun diintimidasi, sekalipun diolok-olok Bapak Ibu, saya bangga menjadi pengikut Kristus. Maka ketika mereka mengolok saya, mereka menghina saya, mereka mencaci maki saya Bapak Ibu, keluarga menolak saya waktu itu. Ya, tapi puji Tuhan hari-hari ini saya sudah diterima oleh keluarga. Sudah diterima oleh mama. Bisa komunikasi dengan mama, dengan keluarga. 9 tahun lamanya saya menunggu Bapak Ibu. 9 tahun. Apakah itu waktu yang singkat? Waktu yang lama? Di hadapan manusia itu waktu yang sangat lama. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada 1 detik pun itu Bapak Ibu. Karena 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 hari di hadapan 1000 tahun di hadapan manusia. Itu dia saudaraku. Ya. Jadi 9 tahun lamanya saya menunggu bagaimana mama saya di Aceh menerima saya sebagai anaknya. Tapi puji Tuhan hari-hari ini sudah mulai bangun komunikasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya menunjukkan karakter Kristus, buah-buah roh, buah-buah daripada pertobatan saya saudaraku. Ini dia. Jadi luar biasa Tuhan Yesus. Maka saya bangga. Jadi saudaraku, sebelum terjadi pemulihan dalam keluarga saya, ya, ketika saya dicaci maki, diolok, saya tidak terima lagi sebagai anak, tidak dianggap sebagai anak karena saya tidak mau kembali uidulil Islam. Saya tidak mau kembali ke agama Islam. Saya hanya bisa memuji pujian Bapak Ibu. Bano ufili Yesu, bano ufili Yesu, bano ufili Yesu, tebai ure, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ketika saya disuruh untuk uidulil Islam, disuruh untuk kembali ke agama Islam Bapak Ibu. Kalau saya tidak kembali, saya tidak dianggap sebagai anak lagi. Saya hanya bisa menyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Aku tak akan ingkar, ku tak ingkar. Lalu bermunculan ya orang-orang di seberang sana mengatakan saya anak durhaka.
Saya tetap mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Nyanyian itu, pujian itu Bapak Ibu menguatkan roh saya, menguatkan iman saya, memberkati saya, dan memberikan sukacita kepada saya ketika saya menyanyikan pujian Long ikut Yesus keputusan long. Ini pakai bahasa Aceh. Long ikut Yesus keputusan long. Long ikut Yesus keputusan long. Handong ingkar, handong ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi Bapak Ibu, saya hanya bisa mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusan saya. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Bahkan gara-gara agama, banyak orang berperang demi agama. Banyak orang berdarah-darah demi membela agama. Membenci satu sama yang lain demi agama. Tidak mau bersahabat dengan orang yang tidak seagama. Membuat terkotak-kotak. Tidak mau memberi salam kepada orang yang tidak seagama. Padahal salam itu adalah doa. Shalom alaihim bishem hamasyah. Jawabnya wa alaihim shalom. Artinya kata Alkitab, ketika kita memberikan salam, artinya kita sudah mendoakan orang yang kita berikan salam. Damai sejahtera kiranya datang kepadamu. Ketika dia menjawab wa alaihim shalom, dan damai sejahtera juga atasmu. Yang memberikan salam, shalom alaihim. Dijawab oleh penerima shalom, artinya salam sejahtera bagimu. Dijawab, dan salam sejahtera juga bagimu. Itu arti daripada shalom alaihim. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ya. Itu dia saudara. Ini luar biasa. Alkitab mengajarkan kita sangat hebat, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Sebentar Bapak Ibu ya. Saudara saya Bang Jamal telepon. Salam saudaraku. Ya. Dirimu lihat saja di depan Immanuel di sebelahnya itu ada itu saudaraku, langsung kelihatan. Saya lupa namanya. Di sampingnya lewat belum sampai di itu. Sebelum sampai. Pas di depan Immanuel, Kalau dirimu berhenti di depan Immanuel, dirimu lihat ke seberang jalan, itu hotelnya. Bukan di sebelah Immanuel. Kalau dirimu berhenti di depan Immanuel, dirimu lihat ke seberang jalan, itu hotelnya. Hotel baru. Yes, betul saudaraku. Yes, betul. Itu bersih hotelnya. Oke. Oh baik, saya lagi live, makanya saya tolak dirimu ketika telepon di HP live. Baik. Nanti telepon Pak Ayan kalau bisa ya. Beliau menunggu teleponan dirimu saudaraku. Baik, Tuhan berkati. Shalom.
Pemazmur mengajarkan kita, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Luar biasa. Luar biasa. Saya bangga menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu. Karena Alkitab kita itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Itu Alkitab kita. Ada bahasa Batak, ada bahasa Nias, ya, ada bahasa Mentawai. Semua bahasa ada. Kenapa? Karena Alkitab itu untuk semua agama. Alkitab itu untuk semua suku. Alkitab itu untuk semua bangsa. Alkitab itu untuk semua wilayah dan daerah. Maka ada Alkitab bahasa Arab, ada bahasa Dayak, ada Alkitab bahasa Mentawai, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Prancis, Bapak Ibu. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan untuk semua agama, Tuhan untuk semua suku, Tuhan untuk semua bangsa dan negara. Bila kita menyembah Tuhan, ya, bila kita menyembah Tuhan negeri Prancis, Bapak Ibu, ya tentunya kita beribadah dengan bahasa Prancis. Alkitabnya itu Alkitab bahasa Prancis. Doanya itu Bapak Ibu, doa pakai bahasa Prancis. Puji-pujian dan penyembahan harus pakai bahasa Prancis. Sekiranya kita beribadah Tuhan negeri Prancis, pasti semuanya dalam bahasa Prancis. Bahkan kita berkata, bahasa surga itu bahasa Prancis. Tapi syukur, beribu-ribu syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan untuk semua bangsa. Maka kita bisa beribadah menurut bahasa masing-masing. Karena Tuhan kita bukan Tuhan negeri Prancis, tapi Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga. Dia mengerti bahasa Aceh, mengerti bahasa Padang, mengerti bahasa Mentawai, mengerti bahasa semua bahasa di dunia, mengerti. Kalau Tuhan kita Tuhan negeri Prancis, ya tentu kita beribadah harus dalam bahasa Prancis. Tidak boleh bahasa Aceh, tidak boleh bahasa Indonesia, tidak boleh bahasa Mentawai. Tak wagai. Ya. Kalau kita beribadah pakai bahasa Mentawai, Tuhan kita tak wagai bahasa Mentawai. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan negeri Prancis. Hanya bisa beribadah pakai satu bahasa, yaitu bahasa Prancis. Itu dia Bapak Ibu. Ya, ini dia. Simple. Itu pikiran-pikiran yang sangat simple, saudaraku. Nah, saudara mau beribadah kepada Tuhan negeri Prancis, atau saudara beribadah Tuhan negeri Prancis, atau Tuhan beribadah kepada pencipta langit dan bumi yang bertahta dalam kerajaan surga yang kita kenal lewat pribadi Yesus Kristus, Yesus Hamasi. Bang Nabi Rong, hidup Prancis Kak Mesin luar biasa. Wow, luar biasa. Saya bersyukur kepada saudara semuanya, ya. Saudara tidak membalas komentar mereka. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita membalas komentar yang jahat, Bapak Ibu. Kita itu orang yang beriman. Ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, Bapak Ibu, itu selalu typingan kotor. Kalau orang yang beriman tidak boleh. Typingan orang yang beriman itu penuh dengan kasih. Sekalipun dihina, dicaci maki, kita harus mendoakan mereka supaya mereka mengenal kasih Kristus. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini bangga dia. Umat Nabi Muhammad makah buji. Artinya apa? Mamamu babi katanya. Ini umat Nabi Muhammad Bapak Ibu, orang Aceh. Mamamu babi katanya. Bangga dia tulis begitu Bapak Ibu. Orang Aceh loh, yang katanya syariat Islam kuat. Nah itu dia, bangga dia. Kalau kita malu, mereka nggak malu. Karena itu ibadah bagi mereka. Mereka bisa mencaci maki saya, ibadah dianggap. Gayuni, terima kasih Gayuni. Ya, mereka bisa mencaci maki saya Bapak Ibu, mereka anggap itu ibadah. Ibadah. Ini tidak habis pikir.
Kok bisa mencaci maki orang dianggap ibadah? Kok Tuhan memberikan surga kepada orang-orang yang mencaci maki orang? Habis pikir saya. Tapi itulah yang terjadi. Katanya agamanya rahmatan lil alamin. Tapi tulisannya makahbuy, mamamu babi katanya. Ya itu dia Bapak Ibu. Karena tidak kenal Roh Kudus. Dipimpin oleh kuasa kegelapan. Karena dia menyembah Tuhan negeri Firaun. Dia menyembah Tuhan negeri Firaun. Dia menyembah Tuhan negeri Prancis, Bapak Ibu. Kenapa Bang Pendi mereka bisa seperti itu? Karena mereka menyembah Tuhan negeri Prancis. Kitabnya dalam bahasa Prancis. Maka mereka bisa baca tidak tahu arti. Kenapa tidak tahu arti? Karena bahasa Prancis. Bisa baca, bisa hafal, tapi tidak tahu artinya. Ibadah mereka ibadah pakai bahasa Prancis. Bisa hafal ketika ibadah, tapi tidak tahu artinya. Kenapa Bang Pendi mereka tidak tahu artinya? Karena bahasa Prancis. Karena Tuhan yang disembah Tuhan negeri Prancis. Itu dia Bapak Ibu. Nah, kalau saudara mau menyembah Tuhan negeri Prancis, silahkan. Kami orang Kristen tidak mau. Tidak mau. Misalnya nih Bang Nabilong suatu hari, aku Bang Pendi ingin menyembah Tuhan negeri Prancis, kata Bang Nabilong. Oh, silahkan. Jadi Bang Nabilong hari-hari Bapak Ibu, ketika dia menyembah Tuhan negeri Prancis, Bang Nabilong hari-hari asik, ya sibuk dia belajar huruf abjad Prancis. Bagaimana cara baca huruf Prancis yang bagus, yang benar, supaya tidak berdosa sama Tuhan negeri Prancis. Ini air liur saya ketika saya bilang Tuhan negeri Prancis, kecepret Bapak Ibu. Ke layar. Kalau ada saudara di depan saya, kecepret air liur saya ke muka saudara. Jadi Bang Nabilong kapan dia beribadah? Belajar dulu dia bahasa Prancis, belajar menulis pakai bahasa Prancis, belajar membaca pakai bahasa Prancis, beribadah pakai bahasa Prancis, kitab bahasa Prancis, menyembah Tuhan pakai bahasa Prancis. Mana dia tahu? Sementara Bang Nabilong orang Batak. Bahasa Inggris dia tahu. Pintar dia bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau bahasa Prancis, enggak. Habis waktu dia belajar bahasa Prancis, Tuhan Yesus datang. Habis waktu Bang Nabilong belajar bahasa Prancis supaya bisa baca kitab, supaya bisa beribadah, bisa berdoa, bisa memuji Tuhan dalam bahasa Prancis. Habis waktu dia belajar bahasa Prancis, akhirnya dia datang Tuhan Yesus. Baru dia baru Bapak Ibu. Halo, salam. Pun salah mana guru pui ke. Jadi lagi nyo kan betak kata mana? Betak. Bahasa Indonesia. Haji bahasa Indonesia lu bahasa Aceh je ke haji bahasa Aceh bukan habam haji turun. Oke, silakan turun. Kalau nggak bisa bahasa Aceh turun. Kalau tidak kalau hanya kamu bicara pakai bahasa Prancis, tidak saya izinkan. Karena di sini harus bicara bahasa Indonesia. Bahasa Prancis tidak boleh. Ini ada yang bilang Bapak Ibu, Pendi lama-lama stres kok. Ya, stres saya melihat orang beribadah pakai bahasa Prancis. Benar, Bang Aramco. Saya melihat orang beribadah pakai bahasa Prancis, stres saya. Jangankan saya, dia saja yang beribadah pakai bahasa Prancis tidak tahu apa yang dia baca. Apa tidak stres saya? Apa tidak stres Bapak Ibu? Jangankan saya Bapak Ibu, si Aramco itu yang beribadah, jangankan saya, dia sendiri tidak tahu Bapak Ibu. Ketika dia beribadah, dia berdoa karena pakai bahasa Prancis, dia sendiri tidak tahu apa yang dia ucapkan, apalagi saya. Al-Krimi sudah panas dia sudah mencaci maki saya pakai bahasa Aceh. Barusan dia bilang kalau kamu tidak mau pakai bahasa Aceh, saya turunkan kamu. Tidak, bagi saya itu di Komala ini simple. Kalau kamu tidak mau, ya saya turunkan. Kalau kamu bilang, oh saya turun, ya saya turunkan langsung.
Nah, saya mengajak orang supaya ayo beribadah kita pakai bahasa ibu. Supaya kita memahami, supaya kita mengerti apa yang kita bacakan. Kalau kita pakai bahasa Perancis ketika beribadah, kita tidak tahu artinya. Sia-sia ibadah orang-orang pakai bahasa Perancis. Sia-sia. Sesat lu, ya tidak masalah. Yang penting saya tidak mau beribadah pakai bahasa Perancis. Kamu bilang saya sesat juga tidak masalah. Dia bilang Bapak Ibu. Apa kata Al-Ikrami? Namanya bagus. Al-Ikrami, Bapak Ibu namanya. Apa namanya? Al-Ikrami. Susah. Bapak Ibu yang sering makan daging babi tidak akan bisa pakai bahasa Perancis. Al-Ikrami. Susah bacanya Bapak Ibu. Apa kata dia? Hai lumo, wahai sapi katanya. Ya, wahai sapi kata dia. Biar bisa aku caci maki kamu, makanya pakai bahasa Perancis kata dia. Jadi dia Bapak Ibu tidak mau pakai bahasa Indonesia biar dia bisa caci maki saya. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi orang lain tidak tahu, jangankan orang lain, dia sendiri tidak tahu. Apa yang sudah dia baca, apa yang sudah dia doakan.